Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan penyelewengan dana desa yang digunakan untuk bermain judi online atau judol oleh kepala desa. PPATK saat ini sedang mendalami dugaan kasus penyelewengan dana desa untuk judi online atau daring judol tersebut. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, saat dikonfirmasi awak media di Jakarta pada Senin 20 Januari 2025. Ivan menjelaskan bahwa temuan tersebut didapatkan oleh PPATK berdasarkan data industri keuangan, di mana temuan PPATK tersebut juga telah disampaikan oleh institusinya ke pihak terkait, di mana PPATK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk ditindaklanjuti. Namun memang belum disebutkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan aparat penegak hukum atau APH tersebut. Pihaknya mengkonfirmasi bahwa PPATK menemukan 6 kepala desa di 1 kabupaten di Sumatera Utara yang menggunakan dana desa untuk judi online sekitar 50 sampai 260 juta rupiah. PPATK juga mendapatkan temuan sebanyak 40 miliar rupiah dana desa di kabupaten tersebut yang diduga dipakai untuk judi online. Dugaan tersebut ditemukan karena adanya transaksi mencurigakan dari 6 kepala desa atau kades yang menggunakan dana tersebut untuk disetorkan guna bermain judi online antara 50 juta hingga 260 juta rupiah. Ivan mengatakan salah satu dari 6 kepala desa tersebut bahkan ada yang memiliki jabatan sebagai Ketua Asosiasi Abdes Kabupaten. Dirinya juga menegaskan masalah penyelewengan dana ini harus menjadi perhatian semua pihak agar penggunaan dana desa dapat digunakan seoptimal mungkin, karena penggunaan dana desa ini untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Belakangan diketahui pemerintah getol memberantas judi online usai sejumlah pegawai Komdiki terlibat judi haram tersebut. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bahkan memblokir 8.500 rekening bank yang terindikasi judi online atau judol sepanjang tahun 2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sendiri selama ini telah menjalankan fungsinya dengan baik di bawah pimpinan Ivan Yustiavandana, di mana sebagai instansi pemerintah yang tidak umum yakni Lembaga Intelijen Keuangan, kualitas sumber daya manusia, beserta pengelolaan yang tepat adalah kunci keberhasilan PPATK dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kedepannya, PPATK akan terus mempedomani kebijakan pengelolaan kepegawaian secara menyeluruh serta berfokus pada pengelolaan manajemen talenta yang lebih komprehensif, yakni smart, agile, dan empati. Ivan sendiri saat dilantik telah bersumpah bahwa dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya sebagai kepala tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Ia juga bersumpah bahwa akan merahasiakan kepada siapapun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan dan telah bersumpah akan melakukan tugas serta kewenangan selaku Kepala PPATK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta setia kepada negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum Ivan dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK dan menduduki jabatan tersebut dari 7 Agustus 2020. Dilansir dari laman resmi PPATK, Ivan sendiri bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006. Sejumlah jabatan juga pernah ia emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analisis Non-Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan. Dalam riwayat pendidikannya, Ivan merupakan doktor ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Ia meraih gelar Master of Law LLM dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat. Selama di PPATK, Ivan benar-benar telah melaksanakan fungsi PPATK dalam memproduksi hasil pemeriksaan dan riset strategi di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Ia menjadi koordinator yang memimpin dan mengarahkan penyusunan National Risk Assessment of Money Laundering dan National Risk Assessment on Terrorist Financing, Financial Integrity Rating, Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, hingga Indeks Persepsi Publik terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Selain itu, bahkan di lingkup regional dan internasional, Ivan aktif dalam Financial Intelligence Consultative Group, Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing Workstream di kawasan ASEAN, Australia, dan Selandia Baru. Sosok Ivan yang menorehkan sejumlah penghargaan tersebut diyakini dapat membawa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk semakin lebih baik, termasuk dalam temuan soal dugaan penyelewengan dana desa yang diduga digunakan untuk judi online atau judol yang baru-baru ini mencuat ke publik. PPATK saat ini juga sedang mendalami dugaan penyelewengan dana desa karena diduga kasus serupa juga terjadi di daerah lain, sehingga PPATK berencana memperluas penyelidikan ke provinsi lain. Tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia terus dikuatkan dan menjadi komitmen PPATK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya disebut UU PPTPPU serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Selanjutnya disebut UU PPTPPT.